Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha memberikan ciri-ciri manusia yang memiliki spiritualitas yang tinggi. Ini sangat penting sekali. Spiritual itu sendiri adalah sebuah spirit atau semangat atau untuk meniti jalan ketuhanan. Oleh karena itu, ini bisa dilihat dari keseharian dalam kehidupan manusia, tetapi lebih condong dari sudut pandang sifat. Dan berikut adalah sebagian tanda orang-orang yang memiliki spiritualitas yang tinggi di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah mengenal diri. Mengenal diri ini memang sebuah kata pendek yang tak pernah habis untuk digali. Mengenal diri merupakan pondasi awal seseorang dalam dunia spiritual. Orang yang sudah mengenal diri maka akan memiliki prinsip hidup yang sangat kuat dan tidak goyah oleh apapun. Kita lihat seperti cerita di dalam sebuah kisah Mahabharata bahwa Sang Arjuna mendapatkan doktrin dari Sri Krishna saat menghadapi perang dengan saudaranya sendiri. Orang yang sudah mengenal diri ini akan mampu meluas ke alam sekitar kita. Misalnya dari sudut pandang rasa atau rasa, akan memiliki kepekaan rasa yang terlihat secara alami, mampu merasakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ini bisa termasuk pada hal-hal yang bersifat gaib atau mistis. Selain itu, manusia juga akan mampu mengetahui kondisi sekitar. Seperti contoh, akan tahu jika ada tetangga kita yang lapar. Kemudian yang kedua adalah mengutamakan batiniah daripada lahiriah. Pada dasarnya, semua hal lahiriah itu timbul dari batin. Sebuah hati yang bersih, perasaan yang damai, tidak mudah refleks terhadap hal-hal yang negatif, cenderung berprasangka baik atau husnuzon. Jika ada permasalahan yang hadir, akan menjadi sebuah bahan renungan dengan merasakan dan memikirkannya. Selalu merencanakan dahulu terhadap setiap keadaan sebelum keluar ucapan ataupun tindakan. Dan seseorang yang akan mampu memahami kehidupan dengan sangat dalam ini adalah hasil dari kedisiplinan dalam menjalani hidup serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah kehendak batin yang keluar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita harus selalu bersuci sebelum beranjak tidur. Ini adalah sebuah isyarat bahwa kehendak manusia itu mampu mengutamakan batin. Hati adalah batin dan akal adalah cenderung lahir. Maka di dalam mencerna firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya kita mengutamakan hati atau menggunakan hati daripada pikiran. Kemudian yang ketiga adalah melepaskan kemelekatan dunia. Kemanapun melepaskan belenggu duniawi, ada sebuah kesadaran yang timbul dari dorongan batin juga. Dan ini adalah salah satu titik balik manusia kembali ke jalan hakikat diri. Pada saat manusia sedang gembira, ingatlah dengan kesedihan. Dan begitu juga pada saat merasakan bersedih, ingatlah saat masa-masa gembira. Ini adalah hal yang membuat orang menjadi lebih kuat, tidak mudah berkeluh kesah atau lupa diri, sehingga hidup akan terpenuhi dengan ketulusan dan kerendahan hati. Kemudian yang kelima adalah cinta kasih. Sebuah sifat cinta kasih atau welas asih yang tiada batas dan tidak terkotak dengan suatu golongan tertentu, baik itu ras, suku, ataupun agama sekalipun. Jadi tidak ada kata pembatas. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada lagi kata-kata seperti ini. Kita sudah tidak satu server, pola pikir kita sudah beda, atau kita sudah tidak sepemikiran, atau bahkan menggunakan ayat-ayat atau dalil-dalil untuk pembenaran diri dan menghakimi sesama manusia. Para sahabat semua, perlu kita ketahui bahwa seorang spiritual itu benar-benar sadar bahwa ada ruh
dalam setiap tubuh. Ruh ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sama seperti ruh yang ada pada diri kita serta ruh yang ada pada seluruh makhluk ciptaan Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah melihat ke dalam diri. Melihat ke dalam diri ini adalah cenderung pada introspeksi. Sedangkan melihat keluar diri adalah cenderung pada mencari-cari kesalahan. Kondisi itulah yang membuat seseorang mampu menjadi seorang pemaaf atau pendendam. Sebuah kesadaran bahwa setiap makhluk itu memiliki kekurangan. Dan kekurangan ini pasti akan menjadi salah satu penyebab dari sebuah permasalahan atau kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dan sebenarnya jika ditarik benang merah, sebuah permasalahan adalah sebuah mata rantai kehidupan sebagai media kita memahami hidup dan kebenaran. Kemudian yang ketujuh adalah merenung. Merenung akan menjadi kebiasaan yang lebih sering dilakukan oleh seorang spiritual. Merenung ini sesungguhnya adalah sebuah dorongan dari dalam diri. Merenung merupakan media manusia memahami rahasia diri. Merenung juga mampu menguatkan hati dan menjernihkan pikiran, sehingga lebih sadar terhadap diri, alam, maupun sadar akan ketuhanan. Kemudian yang 8 adalah sifat rendah hati dan tulus. Pada dasarnya, semua makhluk adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kesadaran akan hakikat diri yang lebih condong pada kalimat yang sangat indah, yaitu sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sebuah kata yang benar-benar tulus, tidak ada sedikit pun pamrih di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah sabar. Sebuah keyakinan yang tinggi mampu memahamkan manusia bahwa sebuah ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keyakinan, orang akan beda pemikirannya. Ujian itu berasal dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kesadaran penuh akan hadir pada seseorang yang sedang dalam cobaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada cobaan, hidup manusia akan biasa-biasa saja. Bahkan mungkin hambar atau membosankan karena tidak ada tantangan. Rasa ikhlas dan sabar ini akan selalu tumbuh dan mengalir di dalam sebuah perbuatan yang nyata di dalam kehidupan seseorang yang memiliki keyakinan yang sangat tinggi. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kondisi fisik yang bagus. Sebuah energi positif yang ada di dalam diri seseorang yang memiliki spiritualitas yang tinggi akan mampu keluar dan menunjang kesehatan fisik lahiriah. Selain itu, terkadang juga ada dorongan dari dalam diri dengan timbulnya keinginan untuk mengatur pola makan ataupun pola hidup sehat. Ini akan sangat berguna di dalam aktivitas spiritual nantinya, seperti contoh di dalam bermeditasi. Karena seseorang yang kurang enak badan atau sakit tidak akan mampu duduk bermeditasi lebih lama ataupun sangat mampu untuk mengganggu sebuah ketenangan di dalam bermeditasi. Para sahabat semua, jadi seseorang yang memiliki spiritualitas yang tinggi adalah mereka yang memiliki kesehatan fisik, kesehatan pikiran, dan kesehatan emosional, sehingga akan memiliki kecerdasan spiritual, yakni sifat yang welas asih atau belas kasih, pengertian, budi, pemahaman yang tinggi dalam menyikapi hidup. Dan sebuah spirit yang rendah adalah tidak ada sinkronnya antara hati dan pikiran di dalam perbuatan. Para sahabat semua, ini mengingatkan kita bahwa seharusnya manusia itu memahami betul bahwa diri kita ini bukanlah hanya sekedar tubuh, tetapi satu kesatuan utuh yang menyandang gelar hidup, sebuah kehidupan yang utuh dan lengkap dengan kondisi lahiriah dan batiniah. Jadi tanda seseorang yang memiliki spiritualitas yang tinggi adalah bukan mereka yang memiliki kemampuan ilmu seperti penerawangan, kebal, kedikdayaan, raga sukma, dan lain-lain,
Akan tetapi orang-orang yang memiliki kekebalan rasa dari rasa duniawi atau rasa yang benar-benar sudah dunung marang rasa ning Gusti, sehingga lebih memiliki kedekatan yang nyata terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya. Jadi kedekatan Allah itu tidak hanya ada di pikiran atau di hati saja, tapi nyata di dalam perbuatan, nyata di dalam aktivitas kita sehari-hari. Demikian apa yang sudah bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan mampu membedakan orang yang memiliki spiritualitas yang tinggi dan memiliki supranatural, karena itu adalah sangat beda sekali. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.